Work kinetic energy theorem. Nah, kita tahu bahwa work atau usaha itu sama dengan F dikali X dikali cos theta, seperti itu. Nah, misal ini katakanlah gayanya terhadap posisi X nya. Di sini XI, terus di sini XF posisi. Seperti ini. Ini tuh perpindahan. Ini diberikan sebuah gaya terhadap horizontal. Nah, terus posisinya ataupun jaraknya itu adalah, atau X adalah XF dikurangi XI. Maka usaha adalah F X dikali X, seperti itu, searahnya. Nah, bagaimana jika misalkan gayanya itu berubah-ubah? Misal gaya di titik XI ini seperti sebesar ini. Ada juga gaya di sini, kotaknya masih sama seperti ini. Ada juga gaya di sini sebesar sini, Fx. Ada juga gaya di sini, titik ini sebesar seperti itu, sebesar ini, Fx. Nah, juga gaya di sini sebesar seperti ini, Fx, seperti itu. Nah, teman-teman, artinya ini tidak konstan dong Fx-nya. Nah, jika kita bisa kita bisa gambarkan misalkan grafiknya itu seperti ini. Gaya searah dengan posisi X, searah horizontal terhadap X ataupun terhadap posisi. Nah, ini fungsi dari gaya sendiri, gaya Fx. Gaya, ini gaya, bukan fungsi. Gaya. Artinya kita bisa mengintegralkan untuk mendapatkan gayanya. Katakanlah di sini tuh XI-nya ataupun posisi awal, dan di sini XF-nya. Nah, artinya luasan ini adalah usaha. Jadi usaha itu adalah integral dari XF XI batas atas XF batas bawah XI dari Fx kan ya, dari Fx dx, semacam itu usaha. Nah, dengan adanya sebuah transformasi ini, kita tahu bahwa dari fungsi Newton, hukum kedua Newton, itu mengatakan F sama dengan M dikali A. Katakanlah ini berlaku untuk arah horizontal, Fx AX. Nah, bagaimana turunan dari ini? Bukan turunannya, tapi semacam integral dari XF XI Fx dx. Karena massa itu sebuah konstanta, maka bisa dikeluarkan XF XI dari AX dx. Nah, kita akan menganalisis integral dari ini dulu. Integral dari percepatan, ada X percepatannya. Gak perlu pakai X-nya dulu lah, supaya nggak pusing. Katakanlah apa integral dari percepatan terhadap turunan X. Oke. Kita tahu bahwa percepatan itu adalah turun dari kecepatan terhadap waktu, ya. Nah, kecepatan terhadap waktu. Terus kita juga tahu bahwa Pi itu adalah X ataupun jarak dibagi waktu. Atau juga kita bisa mendapatkan kecepatan tertentu, kecepatan saat itu turunan X terhadap waktu. Nah, dengan ini kita bisa mendapatkan dt itu adalah dx per kecepatan. Maka kita bisa ubah A sama dengan dpi. Turunan dt-nya itu adalah dx per pi. A sama dengan pi dikali dpi, ya. Dpi per dx, seperti itu. Nah, ini hasil yang kita dapatkan. Maka dengan ini kita bisa substitusi. Integral dari A-nya itu, percepatan itu, pi dikali dpi per dx.
A-nya dikali dx. Nah, coret. Jadi kita dengan ini kita bisa menyamadengkan integral dari A dx itu adalah integral dari pi dpi. Apa? 1/2 pi kuadrat plus c. Nah, seperti itu. Dengan itu kita tahu bahwa ini tuh adalah usaha. Jadi W sama dengan M, hasil dari integral ini adalah AX. Nah, ternyata ada yang jadi setengah pi kuadrat plus C. Lagi-lagi pi kuadratnya itu bisa kita definisikan kembali 1/2 pi I kuadrat F kuadrat minus pi I kuadrat, karena plus C, karena pi kuadratnya itu bisa saja ada kecepatan awalnya dan kecepatan akhirnya ya. Nah, kita masukkan aja setengah pi F kuadrat min pi I kuadrat. Min pi I kuadrat. Atau W sama dengan M 1/2 terus ya masukin benar, jadi 1/2 M delta pi kuadrat ya, atau W. Nah, kita tahu bahwa energi kinetik itu adalah 1/2 M pi kuadrat, atau delta K sama dengan 1/2 M delta pi kuadrat. Delta K ya energi kinetik pada delta K itu perubahan energi kinetik kan. Perubahan energi kinetik itu tergantung pada perubahan kecepatan. Nah, jadi ini bisa kita deskripsikan kembali dengan delta K. Nah, jadi ini yang disebut teorema energi kinetik terhadap usaha ataupun usaha terhadap energi kinetik, di mana usaha itu seakan sama dengan perubahan